lupa yang mana garam, yang mana gula. Pas ketika mengidangkan, Rasulullah minta dikedupkan kopi, kemudian dibuatin rumah Aisyah minuman yang semestinya adalah gula, ternyata yang dicampur bukan gula. Apa itu? Garam. Ketika dihilangkan Rasulullah mencicipi. Ternyata ketika dicicipi, kira-kira Rasulullah marah nggak, Bu? Marah nggak? Itu nggak marah, bahkan memberi pelajaran kepada istrinya Aisyah. Wahai istriku yang cantik, ya Umairah, disebutnya kan baik. Ya Bu, betul ya? Wahai yang kemerah-merahan, itu pelajaran yang luar biasa. Dok, sini minum bareng, kita bareng bersama-sama minum satu gelas ini. Jangan ya Rasul saja minum, coba kita nikmati. Rupanya istrinya minum, pasti minum rasanya kopinya apa, Bu? Manis patin. Itu cara Rasulullah mengasih pendidikan, tidak mana-mana. Yang luar biasa. Rasulullah sebagai seorang suami pun tadi memberikan luar biasa, memberi ungkapan panggilan terhadap istrinya baik. Kepada Khadijah, ya Khadijatul Kubra. Kepada Aisyah, ya Umairah. Tapi saya sarankan kepada suami ibu-ibu, kalau ada suaminya enak nih, nggak menges aja nih ya. Jadi jangan mentang-mentang ikuti perintah teladan Rasulullah memberikan gelar yang baik-baik. Gelar apa adanya kepada istrinya. Istrinya mentang-mentang hitam, udah jelek, digaruk ngebul, dipanggil, hai Hajar Aswad sini. Marah nggak kira-kira, Bu? Ya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan bagaimana perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah akidah. Banyak sekarang ajaran-ajaran sesat. Ada perempuan ngaku jadi malaikat, ada nggak, Bu? Ada nggak yang ngaku jadi malaikat? Apa tuh namanya? Lia Edan ya? Ya, kena pimpin Lia Edan ngaku jadi malaikat. Malaikat Jibril. Waktu saya ceramah di Kapolres Bekasi sama di Pindang Jaya, di Condet saya bilang untung. Itu yang namanya Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Coba ngaku jadi malaikat Jibril yang kamu tidak ditemukan. Betul apa tidak, Bu? Ya Allah, kalau malaikatnya ditangkap polisi, nanti ada pengumuman di Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda aman. Betul apa tidak, Bu? Top kali top galaga top. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan. Masih ingatnya, Bu, dulu sebelum ibu jadian sama suami ibu. Sebelum ibu sayang, sebelum ibu cinta sama suami ibu, yang pertama kali kan harus kenal dulu. Betul tidak? Ini ada ibu dosen, ibu saya, Bu Yuga. Nah, seperti Ibu Yuga ini, kalau sebelum jadian sama suaminya kan kenal dulu, harus kenal baru timbul kasih sayang. Makanya ada kata-kata, dari mana datangnya lintah dari sawah turun, sekali dari mana datangnya cinta dari mana turun. Hati kita kenali dulu sirah an-nabawiyah, siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang luar biasa. Kalau manusia besar dibesarkan oleh manusia itu biasa. Ada orang besar juga biasanya ada yang melalui dukun, itu biasa. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, na'udzu bila itu karena akidahnya yang gak kuat, gara-gara terpengaruh oleh iklan ketik rek spasi, Anda lahir hari Selasa, nggak cocok terjadi air di bawah,
Ya Allah, datang ke dukun. Ya Allah, ini perlu diingat hadirin. Dukun aja nggak kaya-kaya. Kita datang minta doanya, jampi-jampiannya. Kalau kata dulu salah seorang kiai yang dari Bandung bilang, dukun yang wajib dipercaya, yang kita boleh minta tolong kepadanya, itu hanya dukun beranak, terlebihnya nggak boleh. Betul tidak loh? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan kembali sirah an-nabawiyah, kenal dulu kepada Nabi. Baca sirah nggak pernah belajarnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kita cinta. Bukankah Allah telah tegaskan, bahkan kalau kita lihat tadi manusia yang angkat biasa, tapi yang mengangkat kemuliaan Rasulullah adalah Nabi Muhammad, itu yang mengangkat Allah sendiri di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu di atas akhlak yang mulia akhlak Rasulullah luar biasa. Ternyata yang mengagungkan bahwa Nabi Muhammad itu mulia bukan hanya umat Islam saja, non-Muslim juga mengagungkan. Bisa dilihat karya tulis yang ditulis oleh orang Amerika yang bernama Michael Hart dalam bukunya 100 Influence. Ada 100 tokoh yang berpengaruh di dunia yang sangat menarik. Dia orang non-Muslim tapi memposisikan urusan orang yang berpengaruh di dunia, bukan Tuhannya, yang kategorinya adalah Yesus. Kalau kita namanya Nabi kita tetapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Robert Embera dalam bukunya Beyond Belief pun mengungkapkan tokoh yang berpengaruh, yang memiliki kehebatan, yaitu sebagai kepala negara, sebagai pemimpin agama dan pemimpin dunia, tak lain adalah betapa hebatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau dipanggil jawabannya iya ya. Ibu. Nah, ini ngetes. Ibu. Jawab iya. Suaranya pada puasa kali ini Bu ya. Ibu. Ibu. Enak begini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan dengan kita memperingati kelahiran Rasul, kita diingatkan akidah kita harus selamat. Kita didik anak kita dengan didikan akhlakul karimah. Amin ya Rabbal. Tapi kita akan menjadi mimpi, Bu. Kita ingin anak kita baca Quran, tapi kita sendiri nggak baca Al-Quran. Betul atau tidak? Kita ingin anak kita belajar agama, tapi kita kerjanya nonton sinetron aja. Betul atau tidak? Insya Allah di masjid ini nggak ada. Kenapa maulid? Ya Allah, setel tunggu ya RCTI. Haji sahabat tukang bubur naik haji. Ya Allah, Haji Muhyiddin, kenal Bu Haji Muhyiddin? Itu hajinya 3 kali Bu. Ya Allah, hajinya 3 kali. Sekarang naik jabatan RW. Jadi Pak RW, Pak Haji RW jadinya. Pertanyaannya, apakah jamin akhlaknya baik Bu? Jamin nggak? Enggak jamin. Kita pindah channelnya ke SCTV. Ustadz fotokopi. Ada ustazah kaya raya tapi sombong, namanya nama Ustazah Hajar. Bukan nonton, saya nemenin istrimu. Ya Allah, sama tuh Mak Haji Jamal.
Maunya pergi haji disebutin 3 kali haji Jamal. Sekarang lupa ingetan. Ya Allah, kita coba Bu, pengen anak kita ngaji, kita sering nonton sinetron. Kadang-kadang tuh hebat tuh, satu keluarga kompak. Bapaknya jadi imam, anaknya, emaknya jadi makmum, nonton TV barengan. Ya Allah, bagaimana anak kita bisa akidahnya tahu yang namanya siapa itu Nabi Muhammad. Coba aku tanya anak kita tuh kenalan mana Bu, Nabi Muhammad sama Ayu Ting Ting Bu. Tanya anak kita, lebih kenal pelawak sama artis dibanding Nabi Muhammad. Tanya, lebih kenal mana Sule sama Nabi? Lebih kenalan mana Dewi itu sama Nabi? Ya Allah, karena kita berikan pendidikannya itu melalui TV. Ada, saya pernah menonton dulu. Ada warga negara Iran yang tinggal di Inggris. Itu usianya 6 tahun sudah hafal Quran. Namanya kalau tidak salah mungkin Toba'i ya. Itu pas dicek apa sebabnya 6 tahun hafal Quran, ternyata bapaknya ibunya itu hafal Quran. Jago tafsir dalam kandungan, baca terus diulang-ulang, akhirnya ketika lahir hafal Quran. Sudah biasa memorinya. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, ada pendidikan 2 cara. Yang pertama, pendidikan sebelum anak kita dilahirkan. Dalam bukunya Ustaz Taufikul Wan, Tarbiyatul Aulad, dijelaskan pendidikan anak ada 2, Tarbiyatul Aulad qabla al-wiladah. Ama yang keduanya yaitu tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Sebelum dia dilahirkan dan setelah dilahirkan diberikan pendidikan agama yang baik. Saat dalam kandungan ada penelitian tuh di barat. Anak itu akan memiliki kecerdasan yang jenius kalau diberikan musik yang klasik. Kalau kita Islam ternyata ada lagi bukan musik klasik, dikasih Al-Quran, bacain Quran. Apalagi kalau dia baca tadi kayak kita sampaikan, kita berdialog dengan Al-Quran, baca, bukan hanya paham bahasa Inggris, belum bahasa hafal. Itu semuanya tergantung kita semuanya itu. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kita juga harus rajin sholat. Makanya keteladanan ketika mencontoh akhlak Rasulullah, kita ingin mencontoh akhlak Rasulullah, anak kita ingin dicontoh. Mencontoh akhlak Rasulullah, kita dulu yang mencontohnya. Karena dengan mencontohnya nanti akan anak ikut. Kalau ibu nggak sholat, nyuruh anak ibu suruh sholat, kira-kira anaknya sholat nggak? Mama nggak sholat. Ini keteladanan yang perlu kita lihat, Bu. Enggak mentang-mentang daging lagi mahal, teladan artinya lain, teladan. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali tadi. Tarbiyatul aulad qabla al-wiladah, kita didik anak kita dalam kandungan dengan baca Quran, dengan baca sholawat. Maka akan tenang tuh anak kita. Kalau anak kita didik dengan dangdut, kira-kira keluarga kan jadi penyanyi dangdut ya Bu? Ya Allah, nyanyi dangdut gak bukan sesuai dengan waktu. Lagi siang-siang jam 12 malam anak tengah hari bolong bahasa orang sini, bahasa orang Ciputat. Jam 12 malam nyanyinya selamat malam. Saya kira cocok nggak Bu? Nggak cocok. Ibunya lagi putusan, lagi cerai sama suaminya, nyanyi lagu janda. Baru sekarang, oh aku rasakan, lala tak punya suami,
rasanya kesepian. Bayi gelisah, bayi gelisah. Di dalam kandungan gelisah. Kalau dia tidak nyentuh, mungkin nyentuh begini. Kasihan ya rumah. Ya Allah. Kita coba baca selawat. Yuk bersama-sama kita baca selawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Lagi kesel sama suami, lagi nyambel aja aku nyambel bu. Baca ya Nabi itu. Nyambel apa? Tomat aja. Paling kesel sama suami, habis berwudu nyambel aja tuh. Baca ya Nabi. Ya Nabi. Kira-kira tomatnya halus ya bu. Ya Allah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diingatkan. Keteladanan itu sangat penting. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan kaifal aba kana ibnuhu. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kelakuan itu orang tuanya, baik buruk orang tuanya, lihat kelakuan anaknya, betul apa tidak Bu? Kalau bapaknya dia baik, ngasih orang dermawan, anaknya ikut dermawannya kira-kira. Ikut dermawan. Kalau bapaknya tukang marah-marah, anaknya marah nggak Bu? Itu tipenya SMS, suka marah-marah. Ikut jadi anaknya. Kalau bapaknya tukang main tebak-tebakan Bu, anaknya main tebak-tebakan itu udah pasti. Main tebak-tebakannya, kenapa nyamuk bunyinya nging 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 nging. Wah, pasti karena ibunya tukang main tebak-tebakan, dia baca. Wah, itu gara-gara minum darah jadi bunyinya nging nging nging. Kalau minum bensin jadi ngong 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 ngong. Nah, itu Aisyah cerita kepada teman-temannya. Jadi tipe anaknya itu tukang tebak-tebakan. Kalau ibunya pintar bahasa Inggris, anaknya jadi jago bahasa Inggrisnya. Jadi jago bahasa Inggris, minimal diajarin anaknya apa bahasa Inggrisnya setan bos. Betul nggak ya? Setan kebakaran gosong. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dog. Anjing kedinginan doger. Akhirnya diajarkan, ulat, ditiru kepada yang lain, jadi tawa-tawa temennya. Karena tersiksa dari orang tuanya. Kalau orang tuanya jago di bahasa Arab, pintar di pondok pesantren, ngajar di kampus, misalnya saja juga ini. Bahasa Arabnya jago dia, maka mau nggak mau anaknya juga pintar bahasa Arab itu. Diajarkan apa bahasa Arabnya, makan apalah, betul gitu ya kan? Minum apa? Karoba, bukan gratis, majanan. Tinggal tambahin makan minum gratis, tambahin aja. Apalah dua karoba, majanan. Pintar anaknya jadi bahasa Arab, bahasa didikan. Ada lagi
Karena kemampuannya juga bahasa Arab, kami tebak-tebakan juga. Bahasa Arabnya makan minum gratis itu memang betul tadi. Akala wa tanwa jalan. Tapi ada lagi yang lebih betul, yaitu tahlilan wa syukuran. Betul. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pendidikan orang tua itu sangat penting. Dididik tarbiyyatul aulad sebelum dilahirkan. Ketika dilahirkan itu berada dalam fikih-fikihnya. Di antaranya gimana dikasih nama, namanya juga nama yang baik. Betul apa tidak, Bu? Kita pengen anak kita solihah, pakai jilbab, pakai anaknya jangan sembarangan, namain rok mini. Namanya juga rok mini, cuma rok jilbab. Kita ngasih nama anak kita yang tahu artinya. Ustaz, anak saya namanya Tommy. Saya tanya, Tommy ini dari mana ngambilnya? Dalam Al-Quran, Ustaz. Saya cari itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mana yang nama Tommy tidak ada? Ada Ustaz, tapi itu nyelip. Coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, di setan anaknya itu. Ya Allah. Ada juga yang ganti jangan nama Tolidah ganti. Namanya Rojiman aja, Rojiman. Itu juga serba salah. Karena asal katanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim terkutuk jadinya. Tahu artinya. Udah jangan Rojiman ganti Rojimun. Ini juga serba salah juga ini. Karena asal katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi meninggal anaknya. Atau di pondok, di pesantren, atau di sekolah itu di ruang terkadang pulang kalau kita namanya raji'un, pulang dulu dia, mulai dulu. Apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan tadi. Wa yuhaq wa yusama. Jadi dicukur rambutnya, harapannya apa? Ada sebagian ulama menyatakan ditimbang. Nanti kalau timbangan itu sesuai dengan kadar emas, gramnya berapa, mungkin disedekahkan, melatih anak kita supaya rajin sedekah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting adalah kebiasaan kita mendidik anak kita. Kalau kita ingin anak kita senantiasa mengucapkan salam ke rumah, kita sendiri yang membiasakan kata-kata. Ibunya, ayahnya, assalamualaikum. Nanti anak kita terbiasa. Kalau kita anaknya ingin kita ciptakan dia cium tangan sama kita, biasakan. Dari kecil cium tangan, nanti kalau nenek-nenek pas cium tangan kan dia bilang. Ini yang namanya kebiasaan. Yang menciptakan bukan orang lain, kata orang Ciputat. Ini itu orang Ciputat ya. Pada awalnya kita menciptakan kebiasaan dan nanti kebiasaan itu akan menciptakan pola kita. Kalau ibu biasa pakai jam tangan di bawah mana kiri yang dia, nggak pakai jam tangan di masyarakat. Ada yang hilang kan? Ini dia kata kebiasaan. Oleh karenanya bagi ibu-ibu yang dimuliakan, saya juga bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wah, jadi bawah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pendidikan anak tadi sebelum dilahirkan. Saat dilahirkan dikasih nama-nama yang baik, yang tahu kita artinya. Ini sekarang lagi tren nama-nama Arab itu udah nggak tren lagi. Abdullah udah nggak tren lagi. Umar udah nggak tren lagi. Utsman udah nggak tren lagi.
yang sekarang kalau trennya namanya dicampur suami sama istrinya, Bu. Ibu sama bapaknya. Bapaknya namanya Muhammad Nur. Istrinya Dina. Jadi namanya disingkat tuh. Anaknya awalnya Nur, terus Din, jadi Nurdin. Ini masing-masing ada artinya, agama. Yang lebih kacau, bapaknya namanya Firdaus, istrinya namanya Ainun. Nama bapaknya diambil firnya, terus ibunya aknya diambil jadi Firaun. Wah, kacau. Tahu artinya, Bu? Tuh, kayak almarhum Mbah Marijan. Tahu Ibu? Mbah Marijan itu almarhum, namanya di dalam Al-Quran itu ada. Apa buktinya? Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari marijan. Marijnya bola api. Wajar kalau Mbah Marijan hidupnya matinya di gunung itu sesuai dengan namanya. Orang Sunda kalau ngasih nama atasnya namanya kan Ayu. Itu juga Sunda juga. Kalau Ustazah Tengku ini karena kan dari Medan. Saya juga Medan juga sama. Kalau beliau tahunya Medan di Sumatera Utara, kalau saya Medan di Bekasi Utara. Sama-sama Medan. Nah, ini nama-nama daerah itu masing-masing. Yang penting ada namanya. Dulu orang Jakarta namanya macam-macam. Pengki. Ada nggak yang begitu, Bu ya? Nama bukan berarti apalah, ada semua nama. Nanti kita kalau meninggal dipanggil nama kita. Makanya kita didik anak kita panggilan yang baik. Di dalam surah Al-Fatihah aja kalau kita ngambil nama itu ada. Yuk kita bersama-sama baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu saya berikan ke ibu. Kalau ibu-ibu lagi marah sama suami, jangan dibawa-bawa takutnya marah. Ketika suaminya jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ibu lagi marah, aminnya berubah amin. Ya Allah, amin yang benar. Jangan marah dengan doa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah kalau kita baca itu alhamdulillah, ada lafaz Allah. Lahir anak kita laki-laki, ada lafaz Allah. Kita ganti ada Allah, lafzul jalalah. Abdul adalah kita hamba, jadi Abdul. Anak pertama lahir namanya jadi Abdullah. Anak kedua lahir ada lafaz Ar-Rahman jadi Abdul Rahman. Anak ketiga Ar-Rahim jadi Abdul. Yang keempat ada lafaz Malik jadi Abdul. Itu Bu, kalau maghrib anak kita udah pulang, kita panggil itu enak tuh serempak. Nggak usah dipanggil-panggil, wahai anakku Abdul Rahman sini, Abdul Malik nggak perlu. Wahai anak-anakku semuanya sini, Al-Fatihah. Kata berasal dari surah Al-Fatihah.
ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Kalau ingin mencontoh alat Rasulullah, kita mulai min usratina, dari keluarga kita yang kecil. Dari keluarga, bagaimana tadi minimal dalam pendidikan anak kita, dikasih nama yang baik, dikasih pendidikan juga pendidikan yang baik. Ini kadang-kadang kita lebih cenderung, lebih bangga anak kita pinter, jago bahasa Inggris dibanding agama. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita merasa bangga anak kita kursus bahasa Inggris hebat. Kita privatin 300.000 satu bulan, nggak punya duit utang-utangnya kita. Bila-bilain, pas ngaji 1 bulan 2.000 utang 8 bulan. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, kita bela-belain anak kita kursus komputer boleh, tapi harus seimbang. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad surah apa? Surah apa? Surah Al-An'am. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada ungkapan iqra, bacalah, baik ilmu umum dan ilmu agama. Tapi jangan lupa, anak kita didik ilmu umum, tapi jangan menyampingkan ilmu agama. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya kita bentengi anak kita biar supaya selamat akidahnya. Amin ya rabbal. Karena sekarang hadirat banyak orang yang ngaku, yang ajaran-ajaran terbanyak kan. Itu di Jawa ada lagi. Di Jawa mantan pelatih tinggi itu dia punya ajaran. Namanya ada jamaah di sana. Kalau sholat tidak perlu pakai bahasa Arab. Jadi pakai bahasa masing-masing. Kita bingung nggak dalam bahasa Arab. Ya Bu ya. Waktu takbir semestinya Allahu Akbar. Yang imam orang Betawi, Tuhan ini banget. Kan kacau. Orang Sunda jadi imam, Tuhan nan agung. Makmumnya orang Padang, Tuhan nan gadang. Ya Allah, nenek-nenek di belakang bingung, sungguh terlalu. Betul apa tidak, Bu? Ibu-ibu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didik anak kita dengan didikan agama. Boleh anak kita didik ilmu komputer, tapi jangan lupa didikan agama. Karena melalui data survei, pengikut ajaran Islam rata-rata mereka berpendidikan umumnya tinggi S1, S2, sampai S3, bahkan sampai S10 jurusan Bintaro. Itu semua masuk, apa sebabnya? Akidahnya, agamanya yang tidak kuat. Tapi kalau anak kita didik akidahnya kuat, insya Allah selamat, amin. Ya Rabbal. Apalagi kalau kita didik tuh bukan hanya di TPA, kita didik dengan nyanyian. Bisa tuh diakses sekarang yang mendidik anak kita pintar di YouTube tuh, Dipa membaca, ada sambil dan sebagainya. Itu mendidik anak pintar jadinya. Tentang akhlak, tentang apa saja. Bahkan dulu saya kalau di Bekasi nih Bu, ada nyanyian memperkenalkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syairnya, baitnya kurang lebih seperti ini Bu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan selamat. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Aminah itu ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah itu bapaknya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Oleh siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah itu? Pencipta alam semesta. Ajarkan anak kita akidah.
Kalau kita ingin anak kita pintar agama, tapi kita nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, susah. Saat anak kita ada PR di SD Muhammad, nanya ke bapaknya, Pak, kapan ya Nabi Muhammad lahirnya? Karena enggak tahu, coba tanya-tanya sama mama. Karena mama rajin ngaji, gitu kan? Rajin makanya. Buktinya apa? Pokoknya 7 hari pakaiannya beda-beda. Jilbabnya beda. Hari Jumat, Rabu. Ya Allah, ibu-ibu ini kadang tega itu sama suaminya. Tega. Gimana nggak tega? Kalau ibu mah banyak gantinya baju tuh, apalagi kalau pengajian di kota-kota itu semen merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau, kayak umbul-umbul. Itu beda-beda, wangi lagi pakai parfum. Suami ibu dibeliin baju koko dari awalnya warna hitam jadi kuning, Bu. Peci yang awalnya warna putih jadi hitam. Ya Allah, tega banget ibu. Gak diperhatiin. Makanya ada ungkapan, Bu, kalau kita ingin disayangi oleh suami kita, anak sayang dulu ada suami. Betul atau tidak? Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Kalau ibu rajin memuji suaminya, maka akan ditambah uang belanjanya. Betul nggak, Bu? Kalau bapak-bapaknya rajin memuji istrinya, akan ditambah uang belanjanya. Buat kita ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali, akidah itu sangat penting. Boleh pendidikan umum boleh, tapi jangan lupa pendidikan agama. Karena nanti Bu, kalau di alam kubur yang ditanya bukan pakai bahasa Inggris, Bu. Tidak mentang-mentang anak kita jagoan muda ditanya komputer enggak. Yang ditanya pakai bahasa Arab, Rabbuka wa man nabiyuka. Kalau dulu Al-Fatihah kalau ditanya Rabbuka wa man nabiyuka, I love you all. Nah, kalau kita ditanya, Bu, tidak pernah belajar ilmu agama, Rabbuka, lupa. Wa man nabiyuka, lupa, kuburan gitu ya. Lupa. Dulu ada kuburan tuh. Karena jadi lupa kita sebetulnya. Tapi kalau kita ditanya, tahu, belajar, insya Allah bisa jawab. Tidak mentang-mentang anak kita jago bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, Bu. What's your name? Begitu, Bu. Where do you live? Enggak, kita didik. Nanti ada investasi, Bu. Kalau kita anak kita punya anak yang soleh, enak, Bu. Di sini ada nggak yang punya anak 12? Ada nggak yang punya anak 12? Hah? Belum. Nah, kalau kata orang-orang dulu, banyak anak, banyak rezeki. Betul apa tidak itu? Kalau anak kita itu semuanya jadi anak yang soleh dan soleha, amin. Ya Rabbal, ada di Bekasi. Apa orang ibu suami istri punya anak 12 dan alhamdulillah semuanya jadi anak yang soleh. Ternyata ada ungkapan banyak anak banyak rezeki, ternyata benar. Pas mau lebaran, mau puasa, datang tuh anaknya. Assalamualaikum, ibu, bapak, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih 2 juta rupiah. Ibu sebagai apa namanya ibu, kira-kira seneng nggak itu? Seneng nggak? Alhamdulillah. Datang sampai anak 12, jadi berapa, Bu? 2 juta kali 12. Hitung. 24 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi namanya ibu masih ada ya. Pasti nangis aja. Suaminya nanya, ibu, mama, kenapa itu nangis? Kan udah dapat 24 juta rupiah. Nyesel banget. Lo kenapa punya anak cuma 12 cuma 30?
Subhanahu wa ta'ala kembali kita ingatkan. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, waladun soleh, ketika nanti kita meninggal dunia akan mendapat income pasif income, kucuran pahala yang lainnya putus. Kalau kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau anak kita nggak soleh, anak kita mungkin berebut warisan. Banyak yang begitu, Bu. Banyak yang pada main bunuh-bunuhan, mau nikah kadang-kadang minta kuburan. Mas, doain mah ya dengan hujan, sirik. Nah, itu bila semestinya kita mendoakan supaya orang tua kita yang meninggal dunia diampunkan dosanya. Jangan persoalan apakah nyampe doanya. Mau tahu? Mau masuk surga enggak, Bu? Bu, mau masuk surga enggak? Mati duluan ya. Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk sendiri atau mau dimasukin, Bu? Oh, mau kita sendiri. Wah, ini ada yang pengertiannya lain. Nah, di dalam sahih ibu-ibu kalau sering biasanya konsidaan itu ada resepnya. Bagaimana ibu mau masuk surga? Tak lain. Ya Allah ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Itu ya. Tak mudah dimiliki, terus hanya seorang carilah pintu surga dengan amal sendiri, bukan amal orang lain. Ibu ini harus bersyukur kalau ada yang badannya gemuk, nggak usah khawatir, nggak usah diet diet bersyukur kepada Allah. Betul atau tidak? Karena ada informasi, Bu, ada survei di surga. Ternyata di dalam berbagai hadis dijelaskan yang masuk surga itu, Bu, yang berat timbangannya, Bu. Betul apa tidak? Ibu-ibu juga sama, yang kurus-kurus jangan pengen gemuk, Bu. Harusnya bersyukur. Orang-orang di sekitar ibu ada yang lebih susah dari ibu. Susah apa? Bawa berat badan, Bu. Jadi bersyukur kepada Allah. Nikmat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan kembali akidah ini sangat kuat. Sebetulnya kalau kita bahas tentang maulid, kita itu bisa sampai berjam-jam, berbulan-bulan, sampai bersambung episodenya. Tak lain meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita diingatkan kembali. Ternyata Rasulullah itu sosok yang penuh dengan kebaikan. Rasulullah ternyata tidak serius-serius juga dalam menghadapi kehidupan ini. Rasulullah juga dalam hadis disebutkan buyutnya ada juga. Di sini ada nenek-nenek nggak? Ada nggak nenek-nenek? Nah, ternyata dalam sebuah riwayat itu ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah curhat. Ya Rasulullah, doakan saya biar supaya bisa masuk surga. Doakan, minta kepada Allah biar supaya saya masuk surga. Ternyata Rasulullah bagaimana? Rasulullah cuma tersenyum. Rasulullah senyum dan Rasulullah menjawab, Ya fulana, ya ummu fulana, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenek-neneknya nangis. Ya Allah, nenek-neneknya nangis. Oh, saya gak masuk surga dong, gitu kan? Akhirnya karena nangis dijelaskan oleh Rasulullah, tenang nek, kalau nenek nanti masuk surga, karena di surga ada nenek-nenek.
Yang ada adalah gadis-gadis semuanya. Bisa cek dalam surah Al-Waqiah ayat 36 ayat 37. Fajalnahunna abqara dan asrama. Maka kami jadikan penghuni surga itu gadis-gadis, tapi tidak ada nenek-nenek. Betul nggak Bu? Itu betapa mulianya Rasulullah, luar biasa. Ibu-ibu pengen nggak ini muda terus nggak tua-tua? Bu pengen nggak? Mau tahu rasanya? Mau dikasih tahu nggak ya? Kalau ibu-ibu hadirat ingin muda terus, tidak tua, maka jadilah remaja masjid. Walaupun tua tetap disebut remaja. Betul nggak Bu? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kembali diingatkan bagaimana Rasulullah SAW. Ada kisah juga. Boleh jadi kisah ini yang perlu kita renungkan dan jarang diungkapkan oleh para ustaz. Ternyata suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Buka puasa bersama-sama, sedang iftar jama'i atau iftar jama'i. Sedang buka puasa bareng-bareng. Jadi kalau buka puasa bareng-bareng, makanannya apa biasanya itu? Korma. Kalau kita kan di sini kolek ya, kolek, gorengan, korma. Dihidangkan tuh korma. Rupanya sahabat Ali bin Abi Thalib lagi lapar. Pas makan korma ternyata bijinya paling banyak gitu. Makan korma bijinya ditinggalin ya? Ada nggak orang makan korma biji-bijinya? Bijinya ditinggalin. Rupanya Ali melihat kok sahabat-sahabat sedikit-sedikit bijinya, yang paling banyak sayang. Akhirnya biji korma itu dipindahin kepada Rasulullah. Dipindahin. Sudah dipindahin, baru dah dia berkelakar. Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, Anda makan korma banyak sekali, itu bijinya banyak banget gitu kan. Coba kalau saya tidak ada. Ternyata Rasulullah nggak marah, tersenyum. Jawaban Rasulullah menarik. Hai Ali, kalau saya makannya sedikit, apa buktinya bijinya masih ada? Tapi kalau Anda makannya banyak, biji-bijinya nggak ada. Ya, ternyata Rasulullah itu orangnya guyon juga, walaupun kita guyonnya banyak. Berbicara sesuai dengan keperluan. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun juga dijelaskan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang berkata-kata yang sesuai yang diinginkan, kalau ada yang bermanfaat dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya dalam memperingati Maulid Rasulullah diingatkan kembali pertama akidah. Akidah ini kita bentengi anak kita dengan pendidikan agama juga baik, ilmu umum juga baik, syariat Islam, kita teladani akhlak Rasulullah, sholatnya bagaimana, akhlak kita kepada Allah. Saya tanya Bu, kalau ibu mau bertemu camat, bertemu bupati, pakaiannya rapi nggak Bu? Rapi. Tapi kita kadang-kadang ada Allah rapi nggak Bu? Pakai dasar. Yang bapaknya masih klen. Ya Allah, bagaimana mau doakannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Islam menginginkan kita untuk berhasil. Doanya pun kita doa satu jagat ya Bu. Apa itu doa satu jagat? Rabbana atina di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya artinya apa Bu? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Saya nggak pernah dengar cerita Bu, orang doanya pengen dunianya baik, akhiratnya masa bodoh. Ada nggak itu? Doanya nanti berubah begini. Ada yang pengen dunianya aja baik,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa aja, ada nggak? Nggak ada. Pengen dunianya baik, akhiratnya juga baik. Kita belajar syariat Islam, bagaimana sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Dengan adanya maulid ini salah satu sebuah persatuan yang luar biasa dengan sedekah bersama-sama. Ada yang nyumbang 5.000, alhamdulillah, betul nggak? Ada yang nyumbang 10.000, alhamdulillah. Ada yang 20.000, alhamdulillah. Ada yang 100.000, ada nggak? Ada, alhamdulillah. Ada yang nyumbang 1 juta, ada nggak? Waktu jarang-jarang, alhamdulillah. Ada yang nyumbang 10 juta, nggak usah disebutin, nggak ada. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Digabung bersama-sama akhirnya jadi perayaan. Maulidnya Rasulullah dilakukan juga. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ketika bicara tentang maulid, bukan lahirnya Rasul saja, tapi perjalanan bagaimana Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Saat Rasulullah berdakwah, saat Rasulullah berbisnis. Hijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama adalah persatuan dan kesatuan, betul apa tidak, Bu? Walaupun ada perbedaan biasa. Coba kita lihat wajah ibu ini, coba lihat itu. Wajah ibu kan warna-warni. Ada perbedaan. Ada yang hitam sininya, ini dimerahin, dihincuin, di sini dimerah-merahin, kan jadi indah rasanya, Bu. Walaupun berbeda, tapi ada kesatuan, jadi bersatu. Enak. Coba, Bu, kalau kita ingin cuma satu warna saja, wajah itu semuanya merah semuanya. Jadi kuntilanak, Bu. Ya Allah, persatuan dan kesatuan. Tangan kita aja, Bu, butuh adanya bantuan yang lain. Saat tangan kita lagi gatel, yang garuk siapa nih, Bu? Tangan kanan, bantuan yang lain. Makanya tangan kita ini ada lubangnya, adanya persatuan. Wa atasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada, saya pernah ceramah di salah satu sekolahan. Ada salah seorang guru motornya hilang. Tapi karena motornya itu hilang dan guru itu baik terhadap murid-muridnya, kumpullah itu wali murid semuanya. Kumpul akhirnya sepakat untuk bantu. Yang awalnya motor tutup jadi motornya baru, Honda Beat. Alhamdulillah. Karena apa kira-kira itu? Persatuan dan kesatuan. Makanya ada nyanyian juga, Bu. Saya bakal jadi juga ada nyanyi. Tapi nyanyinya tentunya ada baik-baik untuk menggugah semangat kita. Tanpa agama manusia binasa. Betul atau tidak? Tanpa agama manusia binasa. Tanpa agama akidahnya akan sesat. Tanpa ilmu manusia hina. Betul atau tidak? Karena ilmu gaji orang bisa naik. Betul nggak? Bisa lihat, beda nggak gaji orang yang berilmu yang tidak berilmu, beda nggak, Bu? Coba melihat tukang batu kali sama tukang batu ginjal, kira-kira gajinya bayar besaran mana, Bu? Besaran tukang batu ginjal. Tukang batu kali angkat 1 truk, 5 orang dibayar 100.000, berarti 20.000 satu harinya. Ini kerjanya otot. Tapi kalau kerjanya otak dengan ilmu pengetahuan, tadi tukang apa namanya, batu ginjal, dokter, operasi. Ketika operasi nggak sampai 10 menit, Bu, 20 juta, 30 juta, 50 juta, betul apa tidak? Karena ilmu ini, Bu, ilmu yang sangat penting kita didik. Tanpa ukhuwah, persatuan pun fitnah. Ukhuwah ini sangat penting. Coba kita lihat, ada perbedaan di Indonesia ini, Bu, karena ada perbedaan jadi jaya, Bu.
Di Indonesia ini kan negara kaya, luar biasa. Kaya raya, kepulauannya itu kurang lebih 17.000 pulau ya Bu ya. Banyak sekali 17.000 pulau. Itu belum ditambah pulau. Besar bahasanya, sukunya juga sama. Sebagai wali murid boleh jadi ada yang nggak berkenan bahasanya dan seterusnya. Hendaknya kita saling mengerti. Ini cerita orang Medan, tapi bukan di Medan ya, di Batak ini. Jadi dia datang ke Jakarta. Pas datang ke Jakarta, maksud dia sopan, menjaga etika. Dia mau permisi. Di depan itu di gang ada preman pada ngumpul, ada 3 orang. Maksud dia mau bilang permisi tapi pakai bahasa Medan. Numpang lalu. Karena terlalu cepat, jadi bukan numpang lalu sebenarnya, jadi palalu. Nah, kira-kira pas lewat di depan preman, kira-kira preman marah nggak? Marah, dipukul. Pas dipukul jebret. Ternyata orang Medan itu bilang apa? Pulang bang. Nah, dipukul lagi nggak itu? Dipukul lagi wasantang. Ternyata kalau versi orang Batak, pulang itu jangan bang. Nah ini kadang-kadang perbedaan wahtilafu alsinatikum. Ada perbedaan bahasa antaranya jalur silaturahim. Dengan adanya perbedaan bahasa, insya Allah kamu tak saling memahami, insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Oleh karenanya sekali lagi dalam memperingati Maulid Rasulullah SAW, marilah kita perkokoh akidah kita. Kita perkokoh, kita jalankan syariat Tuhan dengan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Kita pergi haji, insya Allah, amin. Di sini sudah ada yang pergi haji nggak Bu? Sudah ada yang pergi haji Bu? Ada yang belum? Siapa yang belum pergi haji Bu? Mau pengen pergi haji Bu? Mau pergi haji? Mau tahu resepnya? Nih, dengarkan, simak baik-baik resep kalau ingin pergi haji. Yang pertama, perbanyak baca surat Al-Hajj. Al-Hajj itu tentang haji, dan supaya ada giroh kita pergi haji. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kita pahami artinya, terus kita baca. Kalau masih belum juga kita tambah satu lagi surah Ibrahim, supaya ada panggilan Nabi Ibrahim. Kalau berbulan-bulan bertahun-tahun surah Al-Hajj nggak pergi haji juga, surah Ibrahim nggak pergi haji juga, pakai aja pamungkas, pakai surat Anas. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kalau kita memang punya rezeki, jangan sayang-sayang untuk pergi haji, amin. Ya Rabbal, Ustaz, saya mah punyanya cuma 2 kontrakan, jual 1 kontrakan buat pergi haji, setuju, amin. Ustaz, saya punya kontrakan 1, mobil 2, jual mobil buat pergi haji, amin. Ya Rabbal, Ustaz, saya mah rumah kontrakan nggak ada, mobil nggak ada, tapi ada suami. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhasil ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga dalam kajian Maulid ini kita perkokoh akidah kita, syariat kita, akhlakul karimah. Semoga kita marah nggak kira-kira Bu? Ya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan bagaimana perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah akidah. Banyak sekarang ajaran-ajaran sesat. Ada perempuan ngaku jadi malaikat, ada nggak Bu? Ada nggak yang jadi malaikat? Apa tuh mana namanya? Dia edan ya? Ya, kita pipin dia edan ngaku jadi malaikat. Malaikat Jibril. Waktu saya ceramah di Kapolres Bekasi, sama di Lingga Budaya, di Condet, saya bilang untung
Itu yang namanya Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Coba ngaku jadi malaikat Jibril, habis kita dikumpulkan. Betul apa tidak, Bu? Ya Allah, kalau malaikatnya ditangkap polisi, nanti ada pengumuman di Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda aman. Betul apa tidak, Bu? Top kali, top galaga, top. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan. Masih ingatnya, Bu, dulu sebelum ibu jadian sama suami ibu. Sebelum ibu sayang, sebelum ibu cinta sama suami ibu, yang pertama kali kan harus kenal dulu. Betul tidak? Ini ada dosen ibu saya, Bu Yuga. Nah, seperti Ibu Yuga ini, kalau sebelum jadian sama suaminya kan kenal dulu, harus kenal baru itu kasih sayang. Makanya ada kata-kata, dari mana datangnya lintah dari sawah turun, sekali dari mana datangnya cinta dari mata turun. Hati kita kenali dulu sirah an-nabawiyah, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang luar biasa. Kalau manusia besar dibesarkan oleh manusia itu biasa. Ada orang besar juga biasanya ada yang melalui dukun, itu biasa. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, na'udzu bila itu karena akidahnya yang gak kuat, gara-gara terpengaruh oleh iklan ketik rek spasi, Anda lahir hari Selasa nggak cocok menjadi air dibalas ke dia. Ya Allah, datang ke dukun. Ya Allah, ini perlu diingat hadirin, dukun aja nggak kaya-kaya. Kita datang minta doanya, jampi-jampiannya. Kalau kata dulu salah seorang kiai yang dari Bandung bilang, dukun yang wajib dipercaya, yang kita boleh minta tolong kepadanya, itu hanya dukun beranak, selebihnya nggak boleh. Betul tidak? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan kembali sirah an-nabawiyah, kenal dulu kepada Nabi. Baca sirah nggak pernah, belajarnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kita cinta. Bukankah Allah telah tegaskan, bahkan kalau kita lihat tadi manusia yang angkat biasa, tapi yang mengangkat kemuliaan Rasulullah adalah Nabi Muhammad, itu yang mengangkat Allah sendiri di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu di atas akhlak yang mulia akhlak Rasulullah luar biasa. Ternyata yang mengagungkan bahwa Nabi Muhammad itu mulia bukan hanya umat Islam saja, non-Muslim juga mengagungkan. Bisa dilihat karya tulis yang ditulis oleh orang Amerika yang bernama Michael Hart. Dalam bukunya 100 Million ada 100 tokoh yang berpengaruh di dunia yang sangat menarik. Dia orang non-Muslim tapi memposisikan, mengenang orang yang berpengaruh di dunia, bukan Tuhannya yang kategorinya adalah Yesus. Kalau kita namanya Nabi Isa, tetapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Robert Enbela dalam bukunya dia Philip pun mengungkapkan tokoh yang berpengaruh, yang memiliki kehebatan, yaitu sebagai kepala negara, sebagai pemimpin agama dan pemimpin dunia, tak lain adalah betapa hebatnya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau dipanggil jawabannya iya ya. Ibu. Nah, ini ngetes. Ibu. Jawab iya. Suaranya pada
Puasa kali ini Bu ya? Ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Enak begini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan kita memperingati kelahiran Rasul, kita diingatkan akidah kita harus selamat. Kita didik anak kita dengan didikan akhlakul karimah. Amin ya rabbal. Tapi kita akan menjadi mimpi, Bu. Kita ingin anak kita baca Quran, tapi kita sendiri nggak baca Al-Quran. Betul atau tidak? Kita ingin anak kita belajar agama, tapi kita kerjanya nonton sinetron aja. Betul atau tidak? Insya Allah di masjid sini nggak ada. Emang kenapa maulid? Ya Allah, setel tunggu ya RCTI. Haji sahabat tukang bubur naik haji. Ya Allah, Haji Muhyiddin, kenal Bu Haji Muhyiddin? Itu hajinya 3 kali Bu. Ya Allah, hajinya 3 kali karena naik jabatan RW. Jadi Pak RW sama Haji RW jadinya. Pertanyaannya, apakah jamin akhlaknya baik Bu? Jamin nggak? Enggak jamin. Kita pindah channelnya ke SCTV. Ustadz fotokopi. Ada ustazah kaya raya tapi sombong, namanya nama ustazah Hajar. Bukan nonton, saya nemenin istrimu. Ya Allah, sama tuh Mak Haji Jamal. Maunya pergi haji disebutin 3 kali Haji Jamal. Sekarang lupa ingetan. Ya Allah, kita coba Bu, pengen anak kita ngaji, kita sering nonton sinetron. Kadang-kadang tuh hebat tuh, satu keluarga kompak. Bapaknya jadi imam, anaknya, emaknya jadi makmum, nonton TV barengan. Ya Allah, bagaimana anak kita bisa akidahnya tahu yang namanya siapa itu Nabi Muhammad. Coba tanya anak kita tuh kenalan mana Bu, Nabi Muhammad sama Ayu Ting Ting Bu. Tanya anak kita, lebih kenal pelawak sama artis dibanding Nabi Muhammad. Tanya, lebih kenal mana Sule sama Nabi. Lebih kenalan mana Dewi sama Nabi. Ya Allah, karena kita berikan pendidikannya seperti ada, saya pernah menonton dulu. Ada warga negara Iran yang tinggal di Inggris. Itu usianya 6 tahun sudah hafal Quran. Namanya kalau tidak salah mungkin Toba'i gitu ya. Itu pas dicek apa sebabnya? 6 tahun hafal Quran, ternyata bapaknya ibunya itu hafal Quran. Jago tafsir. Dalam kandungan baca terus diulang-ulang, akhirnya ketika lahir hafal Quran, sudah biasa memorinya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, ada pendidikan 2 cara. Yang pertama, pendidikan sebelum anak kita dilahirkan. Dalam bukunya Ustaz Taufik Ulwan, Tarbiyatul Aulad, dijelaskan pendidikan anak ada 2, Tarbiyatul Aulad qabla wiladah. Ama yang keduanya yaitu Tarbiyatul Aulad ba'dal wiladah. Sebelum dia dilahirkan dan setelah dilahirkan diberikan pendidikan agama yang lain. Saat dalam kandungan ada penelitian di barat, anak itu akan memiliki kecerdasan yang jenius kalau diberikan musik yang klasik. Kalau kita Islam ternyata ada lagi bukan musik klasik, dikasih Al-Quran, bacain Quran.
Apalagi kalau dia baca tadi kayak mungkin atau kenal, kita berdialog dengan Al-Quran, baca, bukan hanya paham bahasa Inggris, belum bahasa hafal. Itu semuanya tergantung kita semuanya itu. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kita juga harus rajin sholat. Makanya keteladanan ketika mencontoh akhlak Rasulullah, kita ingin mencontoh akhlak Rasulullah, anak kita ingin dicontoh. Mencontoh akhlak Rasulullah, kita dulu yang mencontohnya. Karena dengan mencontoh nanti akan anak ikut. Kalau ibu nggak sholat, nyuruh anak ibu suruh sholat, kira-kira anaknya sholat nggak? Mama nggak sholat. Ini keteladanan yang perlu kita lihat. Nggak mentang-mentang daging lagi mahal, teladan artinya lain, teladan. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kembali tadi. Tarbiyatul aulad qabla al-wiladah, kita didik anak kita dalam kandungan dengan baca Quran, dengan baca sholawat. Maka akan tenang tuh anak kita. Kalau anak kita didik dengan dangdut, kira-kira keluarga jadi penyanyi dangdut ya Bu. Ya Allah, nyanyi dangdut juga bukan sesuai dengan waktu. Lagi siang-siang jam 12 malam akan tengah hari bolong bahasa orang sini, bahasa orang Sintutan. Jam 12 malam nyanyinya selamat malam. Saya kira cocok nggak Bu? Nggak cocok. Ibunya lagi putusan, lagi cerai sama suaminya, nyanyi lagu janda. Baru sekarang, oh aku rasakan, lala tak punya suami, rasanya kesepian. Baik bisa. Di dalam kandungan berita, kalau dia kita nyetuk mungkin nyetuk begini, kasihan dia rumah. Ya Allah, kita coba baca selawat. Yuk bersama-sama kita baca selawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Lagi kesel sama suami, lagi nyambel aja aku nyambel Bu. Baca ya Nabi itu. Nyambel apa tomat aja. Kalau kesel sama suami, habis berwudu nyambel aja tuh. Baca ya Nabi. Ya Nabi. Kira-kira tomatnya halus ya Bu. Ya Allah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diingatkan. Keteladanan itu sangat penting. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan kaifal aba kana ibnatu. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kelakuan itu orang tuanya, baik buruk orang tuanya, lihat kelakuan anaknya, betul apa tidak Bu? Kalau bapaknya dia baik, ngasih orang, dermawan, anaknya ikut dermawannya kayak kita.
Dermawan. Kalau bapaknya tukang marah-marah, anaknya marah ngeluh. Itu tipenya SMS, suka marah-marah. Ngikut jadi anaknya. Kalau bapaknya tukang main tebak-tebakan, anaknya main tebak-tebakan itu. Itu udah pasti itu. Main tebak-tebakannya, kenapa nyamuk bunyinya nging. Nah, pasti karena ibunya suka main tebak-tebakan, dia baca. Wah, itu gara-gara minum darah, jadi bunyinya nging. Kalau minum bensin jadi ngong. Nah, itu ayah dia cerita kepada teman-temannya. Jadi tipe anaknya itu tukang tebak-tebakan. Kalau ibunya pintar bahasa Inggris, anaknya jadi jago bahasa Inggris. Jadi jago bahasa Inggris, minimal diajarin anaknya apa bahasa Inggrisnya setan bos. Betul nggak ya? Setan kebakaran gosong. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dog. Anjing kedinginan dogger. Akhirnya diajarkan, ulat, ditiru kepada yang lain jadi tawa-tawa temennya. Karena tersiksa dari orang tuanya. Kalau orang tuanya jago di bahasa Arab, pintar di pondok pesantren, ngajar di kampus misalnya, itu saja juga ini. Bahasa Arabnya jago dia, maka mau nggak mau karena itu pintar bahasa Arab itu. Diajarkan apa bahasa Arabnya makan, apalah, betul gitu ya kalian. Minum apa? Taruhlah, tuh kan gratis, majanan. Yang tambahin makan minum gratis, ditambahin aja. Akalah wa taruhlah majanan. Pinter anaknya jadi bahasa Arab ada didikan. Ada lagi. Karena bapaknya juga bahasa Arab, sama tebak-tebakan juga. Bahasa Arabnya makan minum gratis itu memang betul tadi. Akalah wa taruhlah majanan. Tapi ada lagi yang lebih betul, yaitu tahlilan wa syukuran. Betul. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi pendidikan orang tua itu sangat penting. Dididik tarbiyyatul aulad sebelum dilahirkan. Ketika dilahirkan itu berada dalam fikih-fikihnya. Di antaranya gimana dikasih namanya juga nama yang baik. Betul apa tidak, Bu? Kita pengen anak kita solihah, pakai jilbab, pakai anaknya jangan sembarangan, namain rok mini. Namanya juga rok mini, cuma pakai jilbab. Kita ngasih nama anak kita yang tahu artinya. Ustaz, anak saya namanya Tommy. Saya tanya, Tommy ini dari mana ngambilnya? Dalam Al-Quran, Ustaz. Saya cari itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mana yang nama Tommy tidak ada? Ada Ustaz, tapi itu nyelip. Coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini setan anaknya itu. Ya Allah. Ada juga hadir diganti dengan nama Tony, ganti namanya Rojiman aja, Rojiman. Itu juga serba salah. Karena asal katanya auzubillahi minasyaitonir rajim, terputus jadinya. Tahu artinya. Udah jangan Rojiman, ganti Rojimun. Ini juga serba salah juga ini. Karena asal katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi meninggal anaknya. Atau kan di pondok, di pesantren, atau di sekolah yang di rumah ternyata pulang dulu dia, mulai dulu. Apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan wa yulama. Jadi dicukur rambutnya, harapannya apa? Ada sebagian ulama menyatakan ditimbang. Nanti kalau timbangan itu sesuai dengan kadar emas, gramnya berapa, kemudian disedekahkan, melatih anak kita
supaya rajin sedekah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting adalah kebiasaan kita mendidik anak kita. Kalau kita ingin anak kita senantiasa mengucapkan salam ke rumah, kita sendiri yang membiasakan kata-kata. Ibunya, ayahnya, assalamualaikum. Nanti anak kita terbiasa. Kalau kita anaknya ingin kita ciptakan dia cium tangan sama kita, biasakan. Dari kecil cium tangan, nanti kalau udah nenek pasti cium tangan kan dia lagi. Ini yang namanya kebiasaan. Yang menciptakan bukan orang lain, kata orang Ciputat. Ikut ini jelas ini. Itu orang Ciputat ya. Pada awalnya kita menciptakan kebiasaan dan nanti kebiasaan itu akan menciptakan pola kita. Kalau ibu biasa pakai jam tangan, bagaimana kiri ya dia. Nggak pakai jam tangan gimana rasanya? Ada yang hilang kan? Ini dia karena kebiasaan. Oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan, saya ibu bapak dulu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wah, jadi lah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pendidikan anak tadi sebelum dilahirkan. Saat dilahirkan dikasih nama-nama yang baik, yang tahu kita artinya. Ini sekarang lagi tren nama-nama Arab itu udah nggak tren lagi. Abdullah udah nggak tren lagi. Umar udah nggak tren lagi. Utsman udah nggak tren lagi. Yang sekarang kalau trennya namanya dicampur suami sama istrinya, ibu sama bapaknya. Bapaknya namanya Muhammad Nur. Istrinya Dina. Jadi namanya disingkat tuh. Anaknya awalnya Nur, terus Din, jadi Nurdin. Ini masing-masing ada artinya, bukan percaya agama. Yang lebih kacau, bapaknya namanya Firdaus, istrinya namanya Ainun. Nama bapaknya diambil Firnya, terus ibunya A-nya diambil jadi Fir'aun. Wah, kacau. Tahu artinya Bu? Tuh kayak almarhum Mbah Marijan. Tahu Ibu? Mbah Marijan itu almarhum, namanya di dalam Al-Quran itu ada. Apa buktinya? Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari marijan. Marijatnya bola api. Wajar kalau Mbah Marijan hidupnya matinya digulung neraka. Itu sesuai dengan namanya. Orang Sunda kalau ngasih nama atasnya, namanya kan Ayu. Itu juga Sunda juga. Kalau Ustazah Tengku, ini Ratna kan dari Medan. Saya juga Medan juga sama. Kalau beliau tahunya Medan di Sumatera Utara, kalau saya Medan di Bekasi Utara. Sama-sama Medan. Nah, ini nama-nama daerah itu masing-masing. Yang penting ada namanya. Dulu orang Jakarta namanya macam-macam. Pengki. Ada nggak yang begitu melihat? Nama bukan berarti apalah, ada semua nama nanti kita kalau meninggal dipanggil nama kita. Makanya kita didik anak kita panggilan yang baik. Di dalam surah Al-Fatihah aja kalau kita ngambil nama itu ada. Yuk kita bersama-sama baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Kalau ibu-ibu lagi marah sama suami, jangan dibawa-bawa bersamaan dengan suami. Ketika suaminya jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena ibu itu marah, aminnya berubah amin. Ya Allah, amin yang benar. Jangan marah juga dengan doa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah kalau kita baca itu alhamdulillah, ada lafaz Allah. Lahir anak kita laki-laki, ada lafaz Allah. Kita ganti ada Allah, lafzul jalalah. Abdul adalah kita hamba, jadi Abdul. Anak pertama lahir namanya jadi Abdul. Anak kedua lahir ada lafaz Ar-Rahman jadi Abdul Rahman. Anak ketiga Ar-Rahim jadi Abdul. Yang keempat ada lafaz Malik jadi Abdul. Itu Bu, kalau maghrib anak kita udah pulang, kita panggil tuh enak tuh serempak. Kalau usah dipanggil-panggil, wahai anakku Abdurrahman sini, Abdul Malik enggak perlu. Wahai anak-anakku semuanya sini, Al-Fatihah. Karena berasal dari surah Al-Fatihah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali. Kalau ingin mencontoh alat Rasulullah, kita mulai min usratina, dari keluarga kita yang kecil. Dari keluarga, bagaimana tadi minimal dalam pendidikan anak kita, dikasih nama yang baik, dikasih pendidikan juga pendidikan yang baik. Ini kadang-kadang kita lebih cenderung, lebih bangga anak kita pinter, jago bahasa Inggris dari bahasa agama. Betul tidak? Kita merasa bangga anak kita kursus bahasa Inggris hebat. Kita privatin 300.000 satu bulan, gak punya duit, utang-utangnya kita. Bila-bilain, betul gak ada? Pak ngaji 1 bulan 2.000, utang 8 bulan. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, kita bela-belain anak kita kursus komputer boleh, tapi harus seimbang. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad surah apa? Surah apa? Surah Al-An'am. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada ungkapan Iqra, bacalah, baik ilmu umum dan ilmu agama. Tapi jangan lupa, anak kita cek ilmu umum, tapi jangan menyampingkan ilmu agama. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya kita bentengi anak kita biar supaya selamat akidahnya. Amin ya rabbal. Anak sekarang hadirat banyak orang yang ajaran-ajaran banyak ya. Itu di Jawa ada lagi. Di Jawa mantan pelatih tinggi itu dia punya ajaran. Namanya ada jamaat di sana. Kalau sholat tidak perlu pakai bahasa Arab. Jadi pakai bahasa masing-masing. Bingung nggak kalau kita masing-masing? Ya Bu ya. Waktu takbir sepertinya Allahu Akbar. Yang imam orang Betawi, wah gini banget. Kan kacau. Orang Sunda jadi imam, Tuhan nan agung. Makmumnya orang Padang, Tuhan nan gadang. Ya Allah, nenek-nenek di belakang bingung, sungguh terlalu.
Betul apa tidak, Bu? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didik anak kita dengan didikan agama. Boleh anak kita didik ilmu komputer, tapi jangan lupa didikan agama. Karena melalui data survei, pengikut ajaran Islam rata-rata mereka berpendidikan umumnya tinggi S1, S2, sampai S3, bahkan sampai S10 jurusan bintang. Itu semua masuk, apa sebabnya? Akidahnya, agamanya yang tidak kuat. Tapi kalau anak kita ingin akidahnya kuat, insya Allah selamat, amin. Ya Rabbal. Apalagi kalau kita didik tuh bukan hanya di TPA, kita didik dengan nyanyian. Bisa tuh diakses sekarang yang didik anak kita pinter di YouTube tuh, Dipa membaca, ada sambil dan sebagainya. Itu mendidik anak pinter jadinya. Tentang akhlak, tentang apa saja. Bahkan dulu saya kalau di Bekasi nih Bu, ada nyanyian memperkenalkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitnya kurang lebih seperti ini Bu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan ternama. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Aminah itu ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah itu bapaknya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Oleh siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah itu? Pencipta alam semesta. Diajarkan anak kita akidah. Kalau kita ingin anak kita pintar agama, tapi kita tidak pernah belajar, tidak pernah lagi susah. Saat anak kita ada PR di SD Muhammad, nanya ke bapaknya, Pak, kapan ya Nabi Muhammad lahirnya? Karena enggak tahu, coba tanya-tanya sama mama. Karena mama rajin ngaji, gitu kan? Rajin bapaknya. Buktinya apa? Pokoknya 7 hari pakaiannya beda-beda. Jilbabnya beda. Hari Jumat, Rabu. Ya Allah, ibu-ibu ini kadang tega itu sama suaminya. Tega. Gimana dengan tega? Kalau ibu mah banyak gantinya baju tuh, apalagi kalau pengajian di kota-kota itu keren, merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau, umbul-umbul. Itu beda-beda, wangi lagi pakai parfum. Suami ibu dibeliin baju koko dari awalnya warna hitam jadi kuning, Bu. Peci yang awalnya warna putih jadi hitam. Ya Allah, tega banget itu. Gak diperhatiin. Makanya ada ungkapan, Bu, kalau kita ingin disayangi oleh suami kita, sayang dulu ada suami, betul atau tidak? Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Kalau ibu rajin memuji suaminya, maka akan ditambah uang belanjanya, betul nggak, Bu? Kalau bapak-bapaknya rajin memuji istrinya, akan ditambah uang belanjanya. Buat kita ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali akidah itu sangat penting. Boleh pendidikan umum boleh, tapi jangan lupa pendidikan agama. Karena nanti Bu, kalau di alam kubur yang ditanya bukan pakai bahasa Inggris, Bu. Tidak mentang-mentang anak kita jangan ditanya komputer enggak. Yang ditanya pakai bahasa Arab, man rabbuka wa man nabiyuka. Kalau dulu almarhum Rasul kalau ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, I love you. Nah, kalau kita ditanya, Bu, tidak pernah belajar ilmu agama, man rabbuka, lupa. Wa man nabiyuka, lupa. Aku kuburan ini ya. Lupa. Dulu ada kuburan tuh.
Karena jadi lupa kita ngomongnya. Tapi kalau kita ditanya, tahu, belajar, insya Allah bisa jawab. Tidak mentang-mentang anak kita jago bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris Bu. What's your name? Begitu Bu. Where do you live? Enggak, kita didik. Nanti ada investasi Bu. Kalau kita anak kita punya anak yang soleh. Di sini ada nggak yang punya anak 12? Ada nggak yang punya 12? Hah? Belum. Nah, kalau kata orang-orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Betul apa tidak itu? Kalau anak kita itu semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Ya Rabbal, ada di Bekasi. Apa orang ibu suami istri punya anak 12 dan alhamdulillah semuanya punya anak yang soleh. Ternyata ada ungkapan banyak anak banyak rezeki, ternyata benar. Pas mau lebaran, mau puasa datang tuh anaknya. Assalamualaikum, ibu, bapak, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih 2 juta rupiah. Ibu sebagai apa namanya ibu, kira-kira seneng nggak itu? Seneng nggak? Alhamdulillah. Datang sampai anak 12, jadi berapa? 2 juta kali 12. Itu 24 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi namanya istri masih ada ya. Pasti nangis aja. Suaminya nanya, ibu, mama, kenapa kok nangis? Kan udah dapat 24 juta rupiah. Nyesel banget. Lo kenapa punya anak cuma 12 cuma 30? Ya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, waladun soleh, ketika nanti kita meninggal dunia akan mendapat income pasif income, kucuran pahala yang lainnya putus. Kalau kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau anak kita nggak soleh, anak kita mungkin berebut warisan. Banyak yang begitu Bu. Banyak yang pada main minuman, mau nikah kadang-kadang minta ke kuburan. Mas, doain ya dengan hujan, sirik. Nah, untuk bila semestinya kita mendoakan supaya orang tua kita yang meninggal dunia diampunkan dosanya. Jangan persoalan apakah nyampe doanya. Mau tahu? Mau masuk surga nggak Bu? Mau masuk surga nggak? Mati duluan ya. Ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk sendiri apa mau dimasukin Bu? Mau kita sendiri. Wah, ini ada yang pengertiannya lain. Nah, di dalam sakit ibu-ibu kalau sering biasanya kosidahan itu ada resepnya. Bagaimana ibu mau masuk surga? Tak lain. Yang ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Itu ya. Tak mudah dimiliki. Terus hanya seorang kunci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri, bukan amal orang lain. Ibu ini harus bersyukur kalau ada yang badannya gemuk, nggak usah khawatir, nggak usah diet diet bersyukur kepada Allah. Betul apa tidak? Karena ada informasi Bu, ada survei di surga. Ternyata di dalam berbagai hadis dijelaskan yang masuk surga itu Bu yang berat timbangannya Bu. Betul apa tidak? Ibu-ibu juga sama, yang kurus-kurus jangan pengen gemuk.
harusnya bersyukur. Orang-orang di sekitar ibu ada yang lebih susah dari ibu. Susah apa? Bawa berat badan dulu. Jadi bersyukur kepada Allah, nikmat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kembali akidah ini sangat kuat. Sebetulnya kalau kita bahas tentang maulid, kisah itu bisa sampai berjam-jam, berbulan-bulan, sampai bersatu episodenya. Tak lain meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita diingatkan kembali. Ternyata Rasulullah itu sosok yang penuh dengan kebaikan. Rasulullah ternyata tidak serius-serius juga dalam menghadapi kehidupan ini. Rasulullah juga dalam hadis disebutkan guyonnya ada juga. Di sini ada nenek-neneknya. Ada nggak nenek-nenek? Nah, ternyata dalam sebuah riwayat itu ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah curhat. Ya Rasulullah, doakan saya biar supaya bisa masuk surga. Doakan, minta kepada Allah biar supaya saya masuk surga. Ternyata Rasulullah bagaimana? Rasulullah cuma tersenyum. Rasulullah senyum dan Rasulullah menjawab, Ya fulana, ya ummu fulana, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenek-neneknya nangis. Ya Allah, nenek-neneknya nangis. Oh, saya nggak masuk surga dong, gitu kan? Akhirnya karena nangis dijelaskan oleh Rasulullah, tenang nek, kalau nenek nanti masuk surga, karena di surga ada nenek-nenek. Yang ada adalah gadis-gadis semuanya. Kita cek dalam surah Al-Waqiah ayat 36 ayat 30. Faja'alnahunna abkara urran atraba. Maka kami jadikan penghuni surga itu gadis-gadis, tidak ada nenek-nenek. Betul nggak Bu? Itu betapa mulianya Rasulullah, luar biasa. Ibu-ibu pengen nggak ini muda terus nggak tua-tua? Pengen nggak? Mau tahu resepnya? Mau dikasih tahu nggak ya? Kalau ibu-ibu hadirat ingin muda terus, tidak tua, maka jadilah remaja masjid. Walaupun tua tetap remaja. Betul nggak Bu? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali diingatkan bagaimana Rasulullah SAW ada kisah juga. Boleh jadi kisah ini yang perlu kita renungkan dan jarang diungkapkan oleh para ustaz. Ternyata suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Buka puasa bersama-sama, sedang iftar jama'i. Apa iftar jama'i? Sedang buka puasa bareng-bareng. Jadi kalau buka puasa bareng-bareng, makanannya apa biasanya itu? Korma. Kalau kita kan di sini kolak ya, kolak, gorengan, korma. Dihidangkan tuh korma. Rupanya sahabat Ali bin Abi Thalib lagi lapar. Pas makan korma ternyata bijinya paling banyak gitu kan. Makan korma bijinya ditinggalin nggak? Ada nggak orang makan korma biji-bijinya? Bijinya ditinggalin. Rupanya Ali melihat kok sahabat-sahabat sedikit-sedikit bijinya, yang paling banyak saya. Akhirnya biji korma itu dipindahin kepada Rasulullah. Dipindahin. Sudah dipindahin baru dah dia berkelakar Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, Anda makan korma banyak sekali, itu bijinya banyak banget, gitu kan? Coba katanya tidak ada. Ternyata Rasulullah nggak marah, tersenyum. Jawaban Rasulullah menarik. Hai Ali, kalau saya makannya sedikit, apa buktinya bijinya masih ada? Tapi kalau Anda makannya banyak, biji-bijinya nggak ada.
Ya, ternyata Rasulullah itu orangnya guyon juga, walaupun kita guyonnya banyak. Berbicara sesuai dengan keperluan. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun juga jelaskan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang berkata-kata yang sesuai yang diinginkan. Kalau ada yang bermanfaat dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam memperingati Maulid Rasulullah diingatkan kembali pertama akidah. Akidah ini kita bentengi anak kita dengan pendidikan agama juga baik, ilmu umum juga baik, syariah Islam, kita teladani akhlak Rasulullah, sholatnya bagaimana, akhlak kita kepada Allah. Saya tanya Bu, kalau ibu mau bertemu camat, bertemu bupati, pakaiannya rapinya Bu? Rapi. Tapi kita kadang-kadang ada Allah rapinya Bu, pakai daster. Yang bapaknya masih ciplen. Ya Allah, bagaimana mau doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Islam menginginkan kita untuk berhasil. Doanya pun kita doa satu jagat ya Bu. Apa itu doa satu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya artinya apa tuh? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Saya nggak pernah dengar cerita Bu, orang doanya pengen dunianya baik, akhiratnya masa bodoh. Ada nggak itu? Doanya nanti berubah begini. Pada dia pengen dunianya aja baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa aja, ada nggak? Nggak ada. Pengen dunianya baik, akhiratnya juga baik. Kita belajar syariat Islam, bagaimana sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Dengan adanya Maulid ini salah satu sebuah persatuan yang luar biasa dengan sedekah bersama-sama. Ada yang nyumbang 5.000, alhamdulillah, betul ya? Ada yang nyumbang 10.000, alhamdulillah. Ada yang 20.000, alhamdulillah. Ada yang 100.000, ada nggak? Ada, alhamdulillah. Ada yang nyumbang 1 juta, ada nggak? Walaupun jarang-jarang, alhamdulillah. Ada yang nyumbang 10 juta, nggak usah disebutin, nggak ada. Tapi kalau ada, alhamdulillah, digabung bersama-sama, akhirnya jadi perayaan. Maulidnya Rasulullah diingatkan juga. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ketika bicara tentang Maulid, bukan lahirnya Rasul saja, tapi perjalanan bagaimana Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Saat Rasulullah berdakwah, saat Rasulullah berbisnis. Hijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama adalah persatuan dan kesatuan, betul apa tidak Bu? Walaupun ada perbedaan biasa. Coba kita lihat wajah ibu ini, coba lihat itu. Wajah ibu kan warna-warni itu. Ada perbedaan. Ada yang hitam di sininya, ini dimerahin, dihincuin, di sini dimerah-merahin. Kan jadi indah rasanya Bu. Walaupun berbeda, tapi ada kesatuan, jadi bersatu. Enak. Coba Bu, kalau kita ingin semua satu warna saja, wajah ibu semuanya merah semuanya. Jadi kuntilanak Bu. Ya Allah, persatuan dan kesatuan. Tangan kita aja butuh adanya bantuan yang lain. Saat tangan kita lagi gatel, yang garuk siapa nih Bu? Tangan kanan, bantuan yang lain. Makanya tangan kita ada lubangnya. Adanya persatuan. Wa'alamu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada, saya pernah ceramah di salah satu sekolahan. Ada salah seorang guru motornya hilang.
Tapi karena motornya itu hilang dan guru itu baik terhadap murid-muridnya, kumpullah itu wali murid semuanya. Kumpul akhirnya sepakat untuk bantu. Yang awalnya motor rusak jadi motornya baru Honda Beat. Alhamdulillah. Karena apa kira-kira itu? Persatuan dan kesatuan. Makanya ada nyanyian juga Bu. Saya bakal video banyak nyanyi. Tapi nyanyinya tentunya ada bait-bait untuk menggugah semangat kita. Tanpa agama manusia binasa. Betul apa tidak? Tanpa agama manusia binasa. Tanpa agama akidahnya akan rusak. Tanpa ilmu manusia hina. Betul apa tidak? Karena ilmu gaji orang bisa naik, betul nggak? Bisa lihat, beda nggak gaji orang yang berilmu yang tidak berilmu, beda nggak Bu? Coba melihat tukang batu kali sama tukang batu ginjal, kira-kira gajinya bayar besaran mana Bu? Besaran tukang batu ginjal, tukang batu kali angkat satu truk. 5 orang dibayar 100.000, berarti 20.000 satu harinya. Ini kerjanya otot. Tapi kalau kerjanya otak dengan ilmu pengetahuan, tadi tukang apa namanya? Batu ginjal, dokter, operasi. Ketika operasi, nggak sampai 10 menit Bu. 20 juta, 30 juta, 50 juta, saudara-saudara. Karena ilmu ini Bu, ilmu yang sangat penting kita didik. Tanpa ukhuwah, persatuan itu fitnah. Ukhuwah ini sangat penting. Coba kita lihat ada perbedaan di Indonesia ini Bu, karena ada perbedaan jadi jaya Bu. Di Indonesia ini kan negara kaya, luar biasa. Kaya raya, kepulauan itu kurang lebih 17.000 pulau ya Bu ya. Banyak sekali 17.000 pulau. Itu belum ditambah puluhan rumah. Besar bahasanya, sukunya juga sama. Sebagai wali murid boleh jadi ada yang nggak berkenan bahasanya dan seterusnya. Hendaknya kita saling mengerti. Ini cerita orang Medan. Tapi bukan di Medan, ya di Batak ini. Jadi dia datang ke Jakarta. Pas datang ke Jakarta, maksud dia sopan, menjaga etika. Dia mau permisi. Di depan itu di gang ada preman pada kumpul, ada 3 orang. Maksud dia mau bilang permisi, tapi pakai bahasa Medan. Numpang lalu. Karena terlalu cepat, jadi bukan numpang lalu kedengarannya, jadi palalu. Nah, kira-kira pas lewat di depan preman, kira-kira preman marah nggak? Marah, dipukul. Pas dipukul jebret. Ternyata orang Medan itu bilang apa? Ulang bang. Nah, dipukul lagi nggak itu? Dipukul lagi, wah nantang. Ternyata kalau versi orang Batak, ulang itu jangan bang. Nah ini kadang-kadang perbedaan wahtilafu al-sinatikum. Ada perbedaan bahasa anaknya dari silaturahim. Dengan adanya perbedaan bahasa, insya Allah kita saling memahami, insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Oleh karenanya sekali lagi dalam memperingati Maulid Rasulullah SAW, marilah kita perkokoh akidah kita. Kita perkokoh, kita jalankan syariat Islam dengan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Kita pergi haji, insya Allah, amin. Di sini sudah ada yang pergi haji nggak Bu? Sudah ada yang pergi haji Bu? Ada yang belum? Siapa yang belum pergi haji Bu? Mau pengen pergi haji Bu? Mau pergi haji? Mau tahu resepnya? Nih, dengarkan, simak baik-baik resep kalau ingin pergi haji. Yang pertama, perbanyak baca surat Al-Hajj. Al-Hajj itu tentang haji, supaya ada kira kita pergi haji. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kita pahami artinya, terus kita baca.
Kalau masih belum juga kita tambah satu lagi surah Ibrahim. Supaya ada panggilan Nabi Ibrahim. Kalau berbulan-bulan bertahun-tahun surah Al-Hajj nggak pergi haji juga. Surah Ibrahim nggak pergi haji juga, pakai ajar pamungkas, pakai surat Anas. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita memang punya rezeki, jangan sayang-sayang untuk pergi haji. Amin. Ya Rabbal, Ustaz, saya mah punyanya cuma 2 kontrakan. Jual 1 kontrakan buat pergi haji. Setuju? Amin. Ustaz, saya punya kontrakan 1, mobil 2. Jual mobil buat pergi haji. Amin. Ya Rabbal, Ustaz, saya mah rumah kontrakan nggak ada, mobil nggak ada, tapi ada suami.